Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Bandung, Prodi Ilmu Ekonomi, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Nah, di sini kami ingin membahas tentang konsep tahun yang terdiri dari saya sendiri, Adi Dwi Setiadi, yang kedua ada Emul dan Agung Pragustian, dan yang ketiga ada Kartika. Sebelum masuk konsep tahun, maka kita harus tahu apa sih tahun itu tersebut. Nah, tahun menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahun atau tolong-menolong merupakan sebuah amalan yang terpuji karena dengan sikap saling tolong-menolong, manusia diajarkan untuk hidup, saling membantu, dan saling merasakan penderitaan sesama. Sikap ini pada dasarnya harus dimiliki oleh semua umat manusia karena manusia diciptakan bukan hanya sebagai makhluk individu, tetapi sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong menolong yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam kemungkaran yang dapat merugikan orang lain. Sebab kerjasama saling tolong menolong merupakan asas utama setiap masyarakat yang berperadaban. Nah, selanjutnya ada ajaran tahun. Islam menjunjung tinggi nilai tahun, yakni tolong-menolong antar sesama manusia, termasuk di dalam kerjasama, toleransi, kebersamaan, serta segala kebajikan yang membawa pada kemaslahatan hidup bersama. Sebaliknya, Islam mengajarkan umat agar menjauhkan diri dari kerjasama atau persekongkolan yang membawa pada keburukan dan kemudaratan dalam kehidupan bersama. Ajaran tahun secara khusus bermaktub dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang sebagai berikut ini. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hatayu atau hewan-hewan kurban dan kola aidi hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram sedang mereka mencari kurnia dan keriduan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dan Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Nah, surah Al-Maidah ayat kedua yang di dalamnya termaktub ajaran ta'awun. Dalam sejumlah tafsir turun terkait dengan situasi ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy di sekitar rentang waktu dan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Menurut Ibnu Katsir bersumber dari penuturan Said bin Aslam bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabat berada di Hudaybiyah ketika orang-orang yang musyrik Makkah menghalangi menuju Baitullah, di mana hal itu dirasakan kaum muslimin. Berat sekali. Suatu ketika sekelompok orang musyrik dari wilayah timur hendak pergi umrah ke Baitullah sesuai kepercayaan mereka. Kala itu sebagian sahabat berniat menghalangi mereka sebagai bentuk pembalasan. Dalam konteks itulah Allah menurunkan ayat kedua ini pada surah Al-Maidah tersebut. Sebagaimana kupasan tafsir pada umumnya terdapat versi lain seputar sebab nusul ayat tersebut. Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan hadis Nabi yang bunyinya unsur asyal daliman au mudaluman. Artinya tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya. HR Imam Ahmad 153.8 dari Anas bin Malik. Ketika Nabi ditanya kenapa harus menolong orang yang menganiaya, Rasulullah menjawab yang artinya engkau larang dia agar tidak berbuat aniaya. Begitulah cara kamu menolongnya. Betapa tegasnya tapi moderat cara Rasulullah mengajarkan misi dakwah bahwa dalam menghadapi pihak musuh sekalipun senantiasa dimiliki jiwa dan sikap dasar kebajikan.
Dalam benahi munkar pun harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf atau baik, bahwa kehidupan jangan dibalas dengan keburukan yang serupa. Akan dijelaskan oleh M. Muldan Pragustiawan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar hukum. Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk yang lemah, tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu ta'awun atau saling tolong-menolong, kerjasama dan bantuan membantu dalam berbagai hal. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Islam menganjurkan setiap orang Islam agar menjadikan ta'awun sebagai ciri dan sifatnya itu dalam muamalah sesama mereka. Pada hakikatnya, naluri hidup tak berta'awun telah dimiliki setiap manusia sejak masih anak-anak. Sungguh pun demikian, sikap ini perlu mendapatkan bimbingan secara terus-menerus dari orang dewasa. Baik, selanjutnya ada klasifikasi manusia dalam ta'awun. Ada 4 klasifikasi manusia di dalam ta'awun tolong-menolong, yaitu yang pertama al-mu'in wal muta'in, yaitu orang yang memberi pertolongan dan juga minta tolong. Orang ini memiliki sikap timbal balik dan insaf. Ia laksanakan kewajibannya dan ia juga mengambil apa yang menjadi haknya. Ia seperti orang yang berutang ketika sangat butuh dan mengutangi orang lain ketika sedang dalam kecukupan. Yang kedua itu ada layu'in walayasta'in, yaitu orang yang tidak mau menolong dan juga tidak minta tolong. Ia ibarat orang yang hidup sendiri dan terasing, tidak mendapatkan kebaikan namun juga tidak mendapat kejelekan orang. Dia cela karena tidak pernah mengganggu, namun tidak pernah mendapatkan kebaikan dan ucapan terima kasih karena tidak melakukan sesuatu untuk orang lain, namun posisinya lebih dekat pada yang tercela. Yang ketiga itu yasta'in walayu'in, yaitu orang maunya minta tolong saja namun tidak pernah mau minta tolong menolong. Ia adalah orang yang paling tercela, terhina dan terendah. Ia sama sekali tidak punya semangat berbuat baik dan tidak punya perasaan khawatir mengganggu orang. Tidak ada kebaikan dan diharapkan dari orang bertipe seperti ini, maka cukuplah seseorang dianggap hina jika ketidakbenarannya itu membuat orang lain lega dan merdeka. Ia tidak mendapatkan loyalitas dan ukhuwah, dan di masyarakat ia bahkan sering menjadi penyakit dari racun yang mengganggu. Yang keempat itu ada yu'in walayasta'in, yaitu orang yang selalu menolong orang lain namun dia tidak meminta balasan pertolongan mereka. Ini merupakan 30 orang yang paling mulia dan berhak mendapatkan pujian. Dia telah melakukan 2 kebaikan dalam hal ini, yaitu memberi pertolongan dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Tidak pernah merasa berat di dalam memberi bantuan dan tidak pernah mau berpangku tangan ketika ada orang lain butuh pertolongan. Yang selanjutnya ada faedah ta'awun. Pertama, dengan tolong-menolong pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih sempurna, sehingga jika di satu sisi ada kekurangan maka yang lain dapat menutupinya. Yang kedua itu ada dengan ta'awun dakwah akan lebih sempurna dan tersebar. Yang ketiga ada ta'awun dan berpegang teguh kepada al-jamaah adalah perkara usul dalam al-usul sunnah wal jamaah. Dengan tolong menolong maka telah terrealisasi salah satu pokok ajaran Islam. Yang keempat itu ada ta'awun mempercepat tercapainya target pekerjaan dengan waktu dapat dihemat.
sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim. Yang kelima itu ada ta'awun akan mempermudahkan pekerjaan, memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakkan persatuan dan saling membantu. Jika kebiasaan itu maka akan menjadi modal kehidupan sebuah umat. Yang selanjutnya ada urgensi ta'awun di dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya manusia itu membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Seseorang pasien membutuhkan dokter, seorang murid membutuhkan guru, seorang pembeli membutuhkan penjual, dan sebagainya. Itu semua menandakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri sehebat apapun dia. Sebagai makhluk dalam masyarakat, saling membutuhkan di antara sesama muslim dan juga sesama non-muslim. Ketika membutuhkan bantuan orang lain tertentu akan ada yang menolong, sebaliknya juga, sebagai firman Allah yang penulis paparkan di atas. Adapun hikmah ta'awun dalam masyarakat adalah dapat lebih mempererat tali silaturahmi, menciptakan hidup yang tentram dan harmonis, dan menumbuhkan rasa gotong royong antar sesama. Saya Kartika akan menjelaskan tentang pengertian ta'awun menurut pendapat. Ta'awun berakar dari kata Arab sebagai ain, wa, na, atau awana, yang menunjukkan bantuan. Ketika kata ta ditambahkan, itu menjadi ta'awun, yaitu untuk meminta bantuan oleh orang lain atau dari orang lain. Umumnya, ta'awun dapat didefinisikan sebagai gotong royong atau gotong royong demi kebaikan. Dari perspektif syariah, ta'awun dilarang digunakan untuk kegiatan ilegal, keburukan, dan berbahaya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Islam yang menekankan pada pelaksanaan tugas sebagai hamba dan keburukan Allah ketimbang memperjuangkan hak-hak individu dengan tujuan menciptakan manusia. Ayat 56 dari surat Al-Zariyat mengatakan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali bahwa mereka hendak menyembahku." Dalam komentar Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna ayat tersebut dapat diartikan sebagai Aku Allah hanya menciptakan mereka manusia sehingga aku memerintahkan mereka untuk menyembahku. Ali bin Abi Thalib melaporkan bahwa Ibnu Abbas berkomentar sebagai kecuali dengan nyebut insya Allah, artinya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, yaitu orang-orang yang selalu menyembahku dan menyembahnya. Makna ayat ini adalah bahwa Allah telah memberkati ciptaan manusia bagi mereka untuk menyembah Allah tanpa pasangan. Sesungguhnya orang-orang yang mematuhi Allah, yakni mau menaatinya, sedangkan orang-orang yang mematuhi Allah, yaitu mereka yang menaatinya, sedangkan orang-orang yang tidak mematuhinya, yaitu orang-orang yang taat. Allah menyatakan bahwa Dia tidak membutuhkan makhluknya, melainkan mereka selalu membutuhkannya. Dia sendirian, creator dan feeder mereka. Rashid berpendapat bahwa mengoperasionalkan ta'awun sebagai reksadana untuk perbaikan umat manusia. Sedangkan pendapat Khan bahwa ta'awun sebagai saling membantu sebagai bagian dari ajaran Islam. Jasmi, Tamaru, dan Ismail juga berpendapat bahwa solidaritas universal atau ukhuwah dihasilkan melalui sosialisasi dan pembelajaran dalam sistem pembelajaran masjid. Dalam situasi apapun, ta'awun membawa semua orang dengan fokus, yaitu
menjalankan tugas ganda yang dipercayakan pada manusia. Islam menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan kelompok yang didasarkan pada nilai-nilai baik mempromosikan kebersamaan dan ukhuwah. Jika konsep ini diperluas ke kehidupan beragama, Ibrahim Kamsani dan Cemp berpendapat bahwa ta'awun sebagai bagian dari usroh atau kelompok kerja di bawah ajaran Islam. Malik juga berpendapat ta'awun adalah bagian dari proses solidaritas sosial yang disebut ukhuwah yang merupakan bagian dari modal sosial yang terinspirasi iman. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.